Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita akan bergabung dengan Bapak Karel dari Manado. Pak Karel, silakan Pak. Selamat malam, selamat sore, Berita Satu. Saya melihat penanganan terorisme di Indonesia itu belum maksimal. Kenapa saya katakan belum maksimal? Pertama, sebenarnya kita dari aspek sistem itu sudah lengkap. Ada undang-undang, ada lembaga yang menangani itu, dan ada sistem intelijen kita. Tetapi harus kita akui bahwa ternyata kita sering kebobolan. Pertanyaan kita di mana sih sisi lemahnya penanganan terorisme itu? Kita juga sudah melakukan program deradikalisasi di mana-mana, tetapi juga belum berhasil. Nah, kalau kita mau jujur, kita harus mencari akar permasalahan terorisme di Indonesia. Saya melihat bahwa ada dua hal. Pertama, dari aspek ideologi. Aspek ideologi bahwa sejarah mencatat Republik ini, ideologi Pancasila itu belum paripurna diterima oleh berbagai kalangan. Sehingga masih muncul ideologi-ideologi sempalan dalam hal ini yang berangkat dari keyakinan agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor kemiskinan. Kalau kita menelusuri, sebenarnya sumber-sumber atau rekrutmen kader-kader teroris di Indonesia itu berasal dari daerah-daerah yang memang tingkat kesejahteraan ekonominya sangat rendah. Sering kita temui bahwa yang ditangkap setelah diselidiki berasal dari Bima, NTB, daerah memang yang kita akui bahwa daerah itu masih daerah yang tertinggal dari segi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu juga dilakukan pembenahan dari sektor itu, artinya memutus mata rantai berkembangnya atau lahirnya teroris-teroris baru. Nah, kalau kita sekarang mau mencermati kenapa negara-negara tertentu seperti Australia masih melakukan travel advice kepada warganya untuk ke Indonesia, karena mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup pahit dengan akibat terorisme di Indonesia. Oleh sebab itu tadi penjelasan dari Komjen Pak Saud Nasution itu sudah benar bahwa kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi mungkin sisi intelijen kita yang lemah. Karena kalau kita lihat bahwa ketika terjadi di Tamrin, di mana-mana itu selalu kita terkebelakang. Artinya sistem intelijen kita yang tidak jalan. Dengan demikian saya mau mengatakan bahwa seharusnya pembenahan sistem penanganan terorisme di Indonesia bukan cuma dari aspek hukum, undang-undang, aspek kelembagaan atau aspek lainnya, sosialisasi, tetapi juga penting di dalamnya adalah aspek ekonomi. Karena sumber-sumber teroris itu ternyata berasal dari daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah, kemudian pemahaman ideologi mereka, terutama tentunya tentang ideologi berbangsa bernegara itu sangat-sangat kurang. Jadi ada beberapa program yang dilakukan secara bersamaan, misalnya MPR melaksanakan program 4 pilar itu, sosialisasi 4 pilar bangsa bernegara, juga itu dalam kerangka membangun pemahaman tentang bahwa negara kita bukanlah negara yang menganut salah satu. Ya, baik Pak Karel, kita sudah catat masukannya bahwa kita juga harus memberikan perhatian lebih kepada faktor kemiskinan Pak Karel. Terima kasih banyak Pak Karel. Kita ke Pak Wawan terlebih dahulu. Tadi disebutkan Pak Karel nih bahwa kita masih sering kecolongan nih. Apakah benar intelijen kita masih lemah? Ya, kewenangan enggak ada. Jadi cuman disuruh ngelapor-ngelaporin aja tapi enggak boleh menangkap. Tidak boleh menahan, hanya melakukan pendalaman lain. Dengan zaman Orde Baru, ya undang-undang anti subversi itu kuat sekali. Jadi baru terindikasi awal sudah bisa ditangkap, baru dalam proses pemikiran saja sudah bisa ditangkap. Seperti artinya ISA. Perlu ada perluasan kewenangan. Ya, seperti ISA sekarang lah yang di Singapura itu, International Security Act, orang baru ngomong di warung kopi sudah bisa ditangkap. Malaysia juga sama. Apakah itu tidak terlalu represif untuk warga negaranya, Pak? Negara yang paling menjunjung tinggi HAM itu kan Amerika. Tapi ketika nangani teroris nggak pakai diadili, langsung disikat ya, langsung dipenjara tanpa diadili. Guantanamo itu sampai sekarang udah dari 15 tahun, udah 20 tahun nggak diadili juga. Jadi kalau melihat dari situasi di mana kewenangan tidak diberikan ya seperti ini, akhirnya criminal justice system. Criminal justice system itu ada bukti dulu baru bisa
tangkap dengan 2 bukti permulaan yang cukup, dan itu ngebom dulu rata-rata. Setelah ngebom kemarin kan terus ditangkap banyak tuh, 22, ada yang 5, ada yang 6, ada yang ya terus dilakukan setelah ada bukti. Tapi pada saat dikasih tahu tanggal 9 mereka akan menyerang, buktinya belum ada, kan seperti itu. Latihan-latihan kan dilakukan juga. Pada waktu diintai, oh dia belum menggunakan senjata, baru pakai kayu dan bambu, tidak bisa diapa-apain. Nah setelah terjadi ini baru ditangkap, ternyata ada link up-nya. Nah ini kan sistem yang harus diubah ya, dari direvisi itu undang-undangnya, karena memang tidak punya kewenangan semua apa. Bahkan ada yang usul untuk dipreteli, ya udah kalau namanya dipreteli apa yang terjadi, serangan akan terus berlangsung. Oke, gitu. tapi kan ada hal-hal lain yang misalnya bisa diterapkan seperti kepemilikan senjata atau hal-hal lain yang bisa ditindaklanjuti oleh aparat keamanan yang memang memiliki kewenangan untuk menindak gitu. Ditindak kan harus ada bukti. Kalau dia kan pintar menyembunyikan, selalu latihan pakai tangan kosong, selalu pakai alat-alat yang bukan senjata. Pada waktu diintai tidak ada, tidak disembunyikan itu. Bahan peledak pun juga tidak ditaruh seperti itu. Nah ini yang karena kembali ke criminal justice system tadi, makanya menjadi lambat. Kalau sudah seperti itu kan berbeda dengan penanganan di masa lalu. Dan oleh karenanya perubahan ini semua perlu ada suatu langkah-langkah yang berani dari kita, khusus untuk teroris itu kan dia pelanggar HAM berat. Kan tentu saja kita tidak bisa hanya mengandalkan itu berdasarkan HAM semata. Oleh karenanya keberanian ini tidak setengah-setengah, dan banyak yang membintangi di DPR kan. Di DPR ngasih bintang sehingga anggaran nggak turun. Kemudian revisi lagi, kelambatan ini tentu akan menimbulkan reaksi yang luar biasa di lapangan. Seperti halnya pada waktu Amerika ngurangi dana untuk keamanan dalam negeri $845 juta, akhirnya meletus bom Boston. Ini menunjukkan bahwa korelasi itu berkait langsung. Padahal Amerika itu terus terang saja dia dibekali kekuatan yang luar biasa undang-undang. Israel sama, kayak apa kuatnya Israel, tapi bom meledak kayak orang minum obat. Oke, ini